Salam saudaraku yang Tuhan kasihi. Tema kita hari ini yaitu tentang bertobat dengan sungguh. Mari kita membaca firman Tuhan di dalam Yesaya 33 ayat 19. Sebaliknya, kalau orang fasik bertobat dari kefasikannya dan ia melakukan keadilan dan kebenaran, ia pasti hidup karena itu. Saudaraku yang Tuhan kasihi, berbicara tentang pentobatan yang dimaksudkan oleh Allah yaitu suatu pembaruan pikiran yang menghasilkan perubahan karakter menjadi sama seperti Kristus. Dan pentobatan itu sendiri bersifat seumur hidup. Sedangkan pentobatan sejati itu adalah mengganti semua pikiran kita menjadi pikiran Allah. Semua pikiran yang bukan dari Allah diganti dengan pikiran yang berasal dari Allah. Bagaimana caranya mengetahui pikiran Tuhan? Yaitu dengan firman Tuhan. Lebih lanjut kita kembali ke firman Tuhan hari ini. Di sini Nabi Yesaya ditunjuk sebagai seorang penjaga yang tugasnya memperingatkan bangsa Israel agar mereka berbalik dari dosa-dosa untuk menerima keselamatan dari Allah. Nabi Yesaya mengkritik para pemimpin Israel sebagai gembala-gembala yang jahat. Namun Nabi Yesaya juga mengingatkan bangsa itu bahwa sebagai gembala itu adalah Tuhan dan mereka tetap menjadi kawanan domba. Pentobatan menjadi pintu keselamatan bagi umat Tuhan yang masih hidup di dalam keberdosaan. Seruan pentobatan tidak lain adalah kasih Allah yang begitu besar kepada umatnya. Inilah yang menjadi tugas Nabi Yesaya untuk meyakinkan bahwa semua umat Israel menerima peringatan ini. Dalam seruan pentobatan ini, kita melihat betapa besar kasih Allah kepada umatnya. Demikian juga dengan kita. Kita akan menerima kasih Allah melalui pengorbanannya di atas kayu salib. Pelajaran yang dapat kita ambil tentang makna akan kasih Allah yang dicurahkan kepada kita sebagai orang yang percaya. Yang pertama, Tuhan akan mencurahkan kasih-Nya supaya kita dapat mengasihi sesama kita. Kasih Allah harus kita nyatakan lewat kehidupan kita sehari-hari. Yang kedua, Tuhan akan menuntun kasih kita nyata bagi orang lain, supaya dengan kasih itu kita dapat menolong dalam kelemahan saudara-saudara kita, sehingga kita memiliki tanggung jawab untuk menegur saudara-saudara kita yang melakukan dosa. Saudaraku yang Tuhan kasihi, bagaimana dengan hidup kita sekarang ini sebagai orang yang percaya? Kita harus berhenti untuk berbuat dosa. Kita memang masih hidup di dunia ini yang penuh dengan dosa. Namun kita sendiri harus memilih untuk hidup sesuai dengan kehendak Tuhan setiap hari. Saudaraku yang Tuhan kasih, firman Tuhan hari ini mengingatkan kita dan juga menolong kita
Jika kita tidak sungguh-sungguh bertobat, maka kita sendiri akan binasa. Kiranya Tuhan Yesus memberkati.